Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu Kementerian Kesehatan khususnya POJK berterima kasih mendapat kesempatan untuk memberikan informasi dan tentu mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semua selaku praktisi, pemerhati dan para pakar dalam sistem informasi. Sistem pencatatan laporan. Tapi izinkan saya untuk lebih memfokuskan kepada sistem informasi kaitan dengan payer provider di rumah sakit, karena hal inilah yang lebih kompleks. Isinya kira-kira bahasan kami seperti ini. Dan Bapak Ibu dan saudara, interaksi sistem informasi antara payer dan provider khususnya rumah sakit dan tim pengelola Puskesmas tentu semua berbasiskan dari sistem pembayaran, payment mechanism atau payment methodnya. Jadi kompleksitasnya sangat tergantung pada tujuan yang ingin dihasilkan. Nah, ini yang membuat Kementerian Kesehatan khususnya Bapak POJK itu sedikit berbeda fokusnya dengan program holder, misalnya Direktorat Jenderal Pelayanan Medik atau juga Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yang punya Puskesmas. Ya. Di kami, ya, tentu esensi pelaksanaan sistem informasi ini adalah untuk lebih kepada payment mekanisme dan juga ketercapaian dari efisiensi dan efektivitas. Ya. Sehingga esensi utamanya adalah berkaitan dengan bagaimana kita membayar yang tepat, kemudian juga tidak terjadi moral hazard, bisa terkawal, dan outcome yang baik itu. Dan seperti dikatakan oleh Dennis tadi bahwa cara tentang sistem informasi itu bukan komputernya di depan, tetapi komputer di belakang sebagai penunjang, meskipun itu hal yang penting. Tetapi bagaimana mewujudkan tujuan itu yang penting. Ya. Dan oleh karena itu, ketika kita semua berada di sini, tentu hal yang penting itu adalah bukan lagi kita bicara bagaimana kita bahwa itu harus kita lakukan, ya, tetapi sistem informasi ini memang sesuatu yang bagaimana akan kita lakukan. Gitu. Jadi steppingnya mestinya harus lebih berpikir lebih jauh. Nah, di dalam hubungan relasi payer provider dalam konteks sistem informasi tentu kita mengetahui, ya, bahwa pada sisi provider mempunyai informasi-informasi tertentu, kemudian pada payer membutuhkan informasi-informasi tertentu, dan sistem informasi yang ada di rumah-rumah sakit itu tentu sangat berbeda-beda. They have different systems, ya. Tapi bagaimana kita melakukan interface sehingga ada komunikasi antara keinginan data yang diinginkan oleh payer, ya, dalam hal ini pengelola Puskesmas, Kementerian Kesehatan, dengan rumah sakit. Oleh karena itu, standar data seperti dikatakan oleh tadi Prof. Dennis, kemudian interoperabilitasnya dan juga interface-nya menjadi sangat penting dalam hal ini. Ya. Dan ini kalau kita lihat di dalam data rumah sakit dalam konteks klaim ini ada dua hal penting yang berkaitan dengan hal administratif dan klinis. Nah, tujuan dari sistem ini tentu intinya adalah kesesuaian pembayaran, peningkatan kualitas pelayanan, kemudian juga efisiensi, produktivitas, kemudian analisis dari data-data itu untuk kesesuaian utilisasi, evaluasi peningkatan pencapaian akses khususnya kepada sasaran program, ya. Dan yang berikutnya adalah kolektivitas daripada informasi ini bisa digunakan untuk mengarahkan kebijakan, policy decision, ya. Jadi, nah, kita tahu bahwa di rumah sakit itu sebetulnya kalau kita lihat sebagai satu industri itu sangat kompleks sekali. Seorang yang masuk dengan karakteristik tertentu bisa prosesnya berbeda, keluarnya juga berbeda, ya. Setiap pasien itu mempunyai input yang berbeda dalam industri di rumah sakit, kemudian juga dalam proses ditangani treatment yang berbeda, dan outputnya juga beda, ya. Different input, different process, and different output. The question is, bagaimana kita membuat itu menjadi harmoni dalam satu kolektivitas informasi yang bisa di-provide, ya, secara terukur oleh rumah sakit dan juga bisa digunakan oleh payer. Oleh karena itu, melakukan bundling, standarisasi dari informasi itu menjadi sangat penting untuk kebutuhan payer. Pada sisi pemberi pelayanan kesehatan, seperti tadi sudah sering diuraikan, ya, bahwa di rumah sakit, ya, intinya adalah secara internal bagaimana
kualitas administratif itu bisa berjalan dan bisa memenuhi informasi yang dibutuhkan ya, oleh payer, dan juga secara internal untuk melakukan analisis tentu sejauh mana tingkat efisiensi operasional dalam sistem jaminan yang dilakukan oleh rumah sakit itu bisa berjalan baik. Nah, pada saat ini memang kalau kita melihat ya, kita tahu bahwa sistem informasi itu selalu bertingkat dan berproses demikian rupa. Tetapi pada saat ini dalam fungsi-fungsi di sistem pemberian kesehatan Jakpusmas itu baru pada mencakup pada registrasi pasien, ya, kemudian juga ada database di sana, rostering, eligibilitas, ya, dengan konfirmasi untuk mengeluarkan surat keabsahan peserta, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana rumah sakit bisa memenuhi standar data variabel tertentu supaya bisa mengajukan klaim. Ya, kemudian juga monitoring dan sebagainya ya. Secara internal juga perlu dilakukan untuk melihat kelayakan appropriateness of care, kelayakan utilisasi pada tingkat rumah sakit. Nah, di masa depan ya tentu idealnya bisa menjadi pada tingkat pemberian kesehatan itu satu electronic patient records. Jadi meskipun ini masih debatable ya, tapi electronic medical records, kemudian juga hal-hal yang lain penunjang dari clinical practice guidelines, dan seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Dennis, dalam masa depan telemedicine, teleconsultation ya, khususnya untuk daerah-daerah yang remote dan sebagainya itu perlu diarahkan ke sana. Nah, pada tingkat payer, tim pengelola Jakpusmas khususnya Kementerian Kesehatan dalam hal ini, fungsi yang diinginkan adalah bagaimana pemenuhan keabsahan eligibilitas itu bisa terpenuhi. Ya, jadi seorang peserta memang betul-betul peserta, valid, eligible, sehingga mendapatkan haknya. Kemudian juga untuk kebutuhan biaya, ya, analisis, ya, kemudian proses klaim, kemudian utilization review, manajemen utilization management, kemudian analisis biaya, proyeksi finansial dan sebagainya. Dan yang paling penting juga sebetulnya untuk berdasarkan data-data itu bisa melakukan supporting kepada profesi untuk pengembangan standar-standar dan rekomendasi kebijakan. Nah, masa depan idealnya memang klaim pun bisa diarahkan pada satu web-based klaim. Sebetulnya di Jakpusmas sekarang fundament sistemnya sudah dibuat demikian rupa, tetapi memang belum sampai ke sana ya. Sebetulnya kita menginginkan semua rumah sakit sampai rumah sakit kelas CD yang bekerja sama dengan program. We have now 1001 contracted provider around the country ya. Jadi semuanya itu idealnya sudah web based gitu, sehingga nanti klaimnya paperless ya. Tetapi saya mendengar informasi dari Bu Dr. Jane ya, Kapus Dasur, bahwa mimpi kita untuk itu dalam jangka waktu dekat belum bisa terabaikan, belum bisa terwujudkan ya. Supaya dengan itu ya, berikutnya manfaat interoperabilitas 5 menit lagi. Saya kira ini kita tahu lah seperti apa ya. Jadi sama-sama interoperabilitas itu bisa berjalan supaya sisi yang memperoleh data lewat interface bisa terpenuhi keinginan daripada payer. Hambatannya juga kita tahu, karena semakin terbuka interoperabilitas, maka performa dari pemberi pelayanan kesehatan itu akan semakin terbuka ya. Jadi seringkali ini jadi hambatan ya, hambatan. Nah, kemudian yang paling penting adalah di dalam interoperabilitas itu standar data. Standar data di dalam sistem klaim rumah sakit itu didasarkan kepada format DRG, sehingga berbagai hal yang merupakan format standar ini harus disepakati. Penulisan nama misalnya Muhammad Ali, M Ali dan sebagainya itu saja sudah bikin masalah ya kalau tidak sama. Nama keluarga, kemudian penulisan tanggal bulan lahir berbalik-balik saja sudah membuat. Kemudian juga coding standar, kita sepakat ya, ICD-10 dan ICD-9 CM prosedur dalam DRG. Kemudian juga definisi-definisi yang berkaitan dengan, artinya health dictionary itu menjadi satu yang penting ya, untuk sama-sama satu bahasa antara provider dan payer. Nah, ini contohnya barangkali ini para praktisi DRG saya kira sudah paham ya informasi yang kita butuhkan untuk menjadikan klaim menjadi satu biaya. Ada Bu Endang di sini, Pak Yatmo di sana, Pak David, para praktisi DRG di rumah sakit. Intinya adalah
hal-hal seperti ini menjadi data standar agar supaya bisa mengeluarkan satu klaim yang standar dan kemudian juga menjadi eligible untuk bisa diproses, gitu, ya. Nah, pembentuk biaya itu tentu kalau di RC kita tahu diagnosis utama maupun sekunder dan prosedur, ya. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting. Ini alur datanya saya kira tidak perlu saya uraikan, tapi intinya adalah bahwa berbeda dengan proses fee for service di mana semua jenis pelayanan itu perlu dikumpulkan, diklaimkan dan dianalisis, ya. Karena tiap services itu berarti bill. Tetapi di dalam DRG, ya, dengan sepakatan 14 variabel tadi, semua itu sudah dipaketisasi sehingga pasien itu tidak dibayar berdasarkan totalitas bill, tetapi dibayarkan berdasarkan di mana diagnosis kelompok dari pasien itu sedang di terapi berada, ya. Kemudian tiap-tiap komponen tipe tadi mempunyai peran, saya kira saya tidak usah uraikan, ya. Nah, yang paling penting adalah jadi standar diagnosis itu harus bisa disepakati, ya. Jadi kalau seperti ini tidak ada diagnosa, tidak ada rupiah, no diagnosis no money, ya. Karena DRG membutuhkan atau pembentuk biayanya adalah principal diagnosis dan secondary diagnosis dan prosedur. Jadi no diagnosis no. Ini nggak tahu saya diagnosanya apa, tapi menurut Dokter Endang ini katanya cacingan karena dokternya menggambarkan cacing. Dan kalau di Jogja ini namanya pasti Dokter Darwis, Mutariowis, atau sesudah muda ya Dokter Yasin, dibacain surat Yasin. Ini sistem perjalanan data, saya juga tidak uraikan terlalu teknis, tapi intinya adalah ada alur-alur proses di mana tiap simpul itu mempunyai peran penting untuk mengawal dan menjaga proses data demikian rupa, ya. Mulai dari proses akurasi di diagnosis di medical report sampai pada proses grouping dan mengeluarkan biaya. Ini proses selanjutnya, ya, secara teknis saya tidak usah sampaikan. Ini juga dari hulu ke hilir, artinya proses di rumah sakit kemudian sampai kepada proses klaim. Tetapi sayangnya memang seperti saya sampaikan tadi bahwa belum seperti integral tadi. Artinya ketika selesai dari proses rumah sakit untuk sampai ke pusat, ya, meskipun proses verifikasi klaim itu dilakukan pada tingkat rumah sakit, ya, dengan verifikasi independen, tapi untuk analisis dari semacam SPI di pusat itu masih harus dikirimkan hard copy dan tapi soft copy-nya, ya. Nah, satu ketika dengan Pusdasur nanti akan terintegrasi dalam backbone system sehingga berbasis web. Ini komponen-komponen sistem informasi yang penting, saya kira tidak bisa saya uraikan. Kemudian juga saya ingin menyampaikan sedikit bahwa di antara berbagai informasi yang terkoleksi ada banyak sekali yang bisa kita lihat, ya, hal-hal yang positif maupun kecenderungan yang negatif, kemungkinan moral hazard dan sebagainya. Ini juga datanya, saya kira dari tingkat pemakaian utilisasi per kelas umur, kemudian diagnosis yang besar. Kita lihat pertolongan persalinan di rumah sakit, pertolongan persalinan normal pada orang miskin di rumah sakit, satu komponen yang terbesar yang kita bayarkan. Pertanyaan besar, kenapa? Ya. Kemudian juga kita lihat sesarian. Ya, jadi induksi-induksi banyak terjadi ketika kita lihat kalau komponen yang banyak kita bayarkan terbesar juga adalah seksi sesarian. Sekarang ini menjadi tren, apalagi kemarin, ya, kita belum lihat nanti klaim bulan 10 seperti apa. 10 pasti akan meningkat banyak sekali. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.